Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Insya Allah ya kita akan melanjutkan kajian kita di pagi hari ini masih dalam suasana Ramadan. Nah, Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa yang di dalamnya banyak amalan-amalan istimewa yang bisa kita lakukan. Nah, topik kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, tentang iktikaf, ya, tentang iktikaf. Karena salah satu istimewanya bulan Ramadan ini ya, adalah melakukan iktikaf. Ya, memanfaatkan atau menjadikan Ramadan menjadi momentum untuk memudawamahkan iktikaf di masjid. Nah, sebelum sampai ke sana, Bapak-Ibu sekalian, ada hadis yang menurut saya sangat istimewa, yang berbicara tentang golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kapan itu? Ya pada yaumul qiyamah. Ini pada kondisi yang sangat tidak nyaman. Kalau kita mendapatkan naungan, kita merasakan nyaman meskipun lingkungannya tidak nyaman. Ibarat Bapak Ibu sekalian itu berada di mobil yang ber-AC, meskipun di lingkungannya itu panas, terik, ya, tapi kita di dalam mobil tetap aja merasa nyaman. Kalau pas haji, wukuf di Arafah, ya, Arafah panas sekali, kalau kita berada di tenda yang ber-AC, maka kita berada di dalam tenda itu tetap merasakan kenyamanan. Nah, ini nanti yaumil kiamah itu suasananya sangat tidak nyaman, tetapi ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah. 7 ini ya, imam adil, ya, pemuda yang tekun di dalam beribadah kepada Allah, ya. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang lain-lain mungkin kita bahas di waktu yang lain, tetapi ini seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Nah, Ramadan ini ya, mudah-mudahan kita bisa membuat ikatan yang kuat dengan masjid. Sehingga kita layak untuk mendapatkan perlindungan Allah melalui apa? Melalui ikatan kita dengan masjid. Bapak Ibu sekalian, masjid ini menjadi sesuatu hal yang sangat istimewa. Karena masjid itu merupakan baitun min buyutillah. Masjid itu salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Nah, ini hadis ya, riwayat Muslim ya, dari Abu Hurairah, man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah, ya. Ini maksudnya adalah masjid, baitin min buyutillah,
liyaqdiya faridotan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan. Kanat khotwatahu ihdahuma tahuttu khoti'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan dan satunya lagi meninggikan derajat. Ini istimewanya masjid, ya. Sehingga ya, masjid itu menjadi simbol kebaikan. Jadi menuju ke sana kita mendapatkan keistimewaan. Dosanya diampuni, derajatnya ditingkatkan. Karena menuju masjid adalah simbol menuju kebaikan. Terikat dengan masjid berarti terikat dengan kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang apa yang menjadi pengikat hati kita dengan masjid? Nah, tentu ada tali pengikatnya yang seharusnya menjadi pengikat yang kuat. Sebab ini mesti ada ikatan yang kuat antara hati kita dengan masjid. Nah, salah satu ikatan yang kuat, ini berdasarkan hadis Nabi, ya. Beliau bersabda, sholat seseorang dengan berjamaah, ini maksudnya berjamaah di masjid, dibanding sholatnya di rumah atau di pasar, lebih utama pahalanya dengan 25 kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudu dan menyempurnakan wudhunya, lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat dan akan dihapuskan satu kesalahan. Nah, apabila dia melaksanakan sholat, maka malaikat akan turun untuk mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Nah, ini luar biasa, ya. Sudahkah sholat jamaah, sholat fardu, itu menjadi pengikat hati kita dengan masjid? Jadi kalau ini sudah menjadi pengikat, artinya apa? Kalau kita sholat fardu, nggak kepikiran selain ke masjid. Jadi yang kita pikirkan, saya sholat fardu di masjid. Maka sholat fardu akan menjadi pengikat hati kita dengan masjid. Ini ikatan yang kuat. Ya. Tetapi ikatan ini terjadi kalau sholat ke masjidnya bukan hanya sesekali. Ya. Kalau sesekali ikatannya masih lemah. Ya. Jadi sesekali ke masjid itu ikatannya lemah. Tetapi kalau kita bisa membiasakan, ya, sebagian besar sholat fardu kita laksanakan di masjid, maka ini menjadi ikatan yang kuat. Nah, kita boleh mengevaluasi, ya, diri kita masing-masing. Sudahkah sholat fardu ini menjadi tali pengikat yang kuat antara hati kita, diri kita dengan masjid, yang nanti akan menjadi syarat turunnya perlindungan Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah saja. Ini nomor satu. Nah, Ramadan, Bapak Ibu sekalian, ini momentum biasanya kita ringan banget ke masjid.
Di bulan Ramadan kita ringan sekali ke masjid. Subuh, ini banyak orang yang biasanya subuh bangunnya terlambat. Nah, di Ramadan ini subuhnya banyak yang tidak terlambat karena harus sahur. Sahur, nanti selesai sahur, waktu subuh dalam keadaan sudah terjaga dan banyak yang kemudian bergerak ke masjid. Kemudian apa? Kemudian Isya, Isya ada tarweh. Masjid kita penuh ya, penuh dengan tarweh. Sehingga orang paling tidak subuhnya di masjid, tarwehnya di masjid. Nah, kalau ditambah dengan yang lain-lain, ya, maghribnya, asarnya, duhurnya, maka sempurnalah ya 5 waktu dilaksanakan di masjid. Nah, kalau sampai 5 waktu ini pengikat yang kuat sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ikatan kita dengan masjid itu semakin kuat. Selanjutnya, kita bisa memperkuat lagi ikatan dengan masjid kita dengan apa saja. Nah, ini antara lain ya, iktikaf. Ya, iktikaf. Iktikaf ini juga merupakan tali penguat ya, supaya ikatan kita dengan masjid semakin kokoh. Apa itu iktikaf? Ini menurut Tarji ya, adalah aktivitas berdiam diri di dalam masjid dalam satu tempo tertentu dengan melakukan amalan-amalan tertentu untuk mengharapkan ridho Allah. Ini takrif yang diberikan oleh Tarji. Dapat dilaksanakan dalam beberapa waktu tertentu. Misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Dan boleh pula dilaksanakan dalam waktu sehari semalam. Full tinggal di masjid. Nah, Rasulullah itu membiasakan di 10 hari terakhir itu membiasakan rumahnya geser ke masjid. Sehingga dalam 10 hari terakhir beliau bertempat tinggal di masjid. Hanya keluar ketika ada hajat. Tetapi menggeser tempat tinggalnya pada 10 hari terakhir Ramadan itu berada di masjid. Nah, kita kalau belum bisa melakukan selama 24 jam, ya, kita statusnya bertinggal di rumah, ya jangan tinggalkan semua. Ya. Mampunya 2 jam, ya 2 jam, 3 jam, 3 jam, seberapa kita mampu, ya, itu kita lakukan. Karena takrifnya bagi tarjih, iktikaf itu tidak harus 24 jam. 1 jam itu sudah termasuk bagian dari iktikaf. Tapi yang perlu dilakukan, ya harus niat iktikaf. Ya, ketika kita tinggal di situ, kita meniatkan kita mau iktikaf. Nah, niat ini tidak harus dilafalkan, ya. Yang penting kita sudah sadar bahwa kita sedang melakukan iktikaf. Iktikaf ini menjadi pengikat yang semakin mengokohkan ikatan kita dengan masjid. Nah, mari kita lihat model-model iktikaf yang dituntunkan. Ini antara lain apa? Untuk tadarus, saling belajar Al-Quran. Ini hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah wa haffat hum al malaikah wa dzakarahum wa dzakarahumullah fi man indah." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, ini maksudnya masjid,
membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka diliputi rahmat, serta dikelilingi malaikat. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Ini istimewanya orang yang mau belajar di masjid. Belajar maupun mengajar. Jadi kalau kita membiasakan belajar maupun mengajar di masjid, ini luar biasa. Kemarin pengajian Ramadan, PP Muhammadiyah di Jogja, itu ditawarkan konsep masjid itu sebagai pusat gerakan Muhammadiyah, terutama cabang dan ranting. Jadi kita warga Muhammadiyah itu ya belajarnya di masjid, ngumpulnya di masjid. Nah, ini kalau ini kita bisa lakukan, ya kita bisa beriktikaf setiap hari di masjid. Ini merupakan tali pengikat yang luar biasa untuk belajar ya, di masjid. Ya. Belajarnya apa? Ya belajar Quran, ya belajar Quran, mengajarkan, ya. Termasuk kita membaca itu bagian dari tadarus. Kalau kita membaca sambil memahami maknanya. Ini tadarus bisa menjadi bagian iktikaf kita di masjid. Nah, kapan waktu yang terbaik? Yang kemudian juga mempunyai amal yang tinggi. Ini ada hadis yang juga menarik, riwayat Muslim, ya. Masih dari Abu Hurairah, ya. Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Ya. Tentu kami mau, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, isbahul wudhu alal makari wa kasratul khuta ilal masajid wantidharus sholah ba'das sholah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Maka Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, misalnya dingin, kita tetap berwudhu, ya. Kemudian banyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Ini akan menggugurkan dosa, meninggikan derajat. Ya. Ini kita apa? Hanya menunggu, ya. Hanya menunggu. Kita tetap tinggal di masjid. Nah, kalau kita gabungkan dengan hadis yang tadi, yang sebelumnya, bahwa kita tadarus Al-Quran, itu akan menimbulkan ketenangan dan seterusnya, maka akan bernilai lipat. Jadi antara sholat sampai sholat, misalnya maghrib sampai isya, itu kita jadikan menjadi apa? Menjadi waktu belajar di masjid, atau asar sampai maghrib, waktu belajar di masjid, apalagi kita bisa mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita itu kalau asar di masjid sampai maghrib. Nanti mungkin lanjut lagi sampai isya. Untuk apa? Ngaji, belajar. Ini memiliki nilai yang luar biasa karena menggugurkan dosa, meninggikan derajat. Bapak Ibu, berani enggak mengambil keputusan kita menunggu sholat ba'da sholat? Nah, kalau Ramadan ini kita bisa mempersiapkan buka di masjid, apalagi di masjid banyak disiapkan buka. Ya. Nah, nanti kita buka, nggak usah pulang sampai isya, isya ikut sholat isya. Ya. Mereka yang taraweh nggak apa-apa, kita setelah isya pulang, nanti kita tarawehnya pada sepertiga malam akhir.
Mau ke masjid lagi, bagus ya. Tapi mau di rumah juga nggak apa-apa. Ini kita akan mendapat kelipatan-kelipatan ya, nilai dari kita beriktikaf pada waktu menunggu sholat setelah sholat, plus untuk apa? Untuk belajar. Ini nampaknya kita perlu menggerakkan umat berada di masjidnya pada waktu-waktu antar sholat ini. Kemudian ada hadis lain lagi yang juga sangat menarik ini. Iktikaf ba'da subuh. Ya, ini dari Anas ini ya, dari Anas bin Malik. Ya, Rasulullah bersabda, "Man shallal ghada fi jama'atin, summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu asyamsu, summa shalla rak'atain, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah, tamah, tamah. Barang siapa yang sholat pagi hari, maksudnya subuh, secara berjamaah di masjid, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala mengerjakan haji dan umroh. Rasulullah bersabda, sempurna, sempurna, sempurna. Bapak Ibu sekalian, ada yang mengkritik tentang kesahihan hadis ini, tapi misalnya, ya, saya belum meneliti hadisnya, mungkin nanti Pak Kiai Mustain bisa meneliti, tapi andai kata hadis ini tingkat kesahihannya masih dipertanyakan, tapi berdasarkan hadis sebelumnya tentang belajar di masjid, ini tetap sesuatu amalan yang istimewa. Jadi menurut saya, kita perlu membiasakan berada di masjid. Yang pertama, mungkin ini paling mudah ya, maghrib isya. Yang kedua, subuh sampai syuruk. Tentu bagi yang masih aktif bekerja, subuh sampai syuruk itu bukan perkara yang mudah, karena harus mempersiapkan kerja, sekolah, dan lain sebagainya. Tapi kita para pensiunan yang sudah pensiun, nah ini bisa menjadi apa? Menjadi amalan yang bisa kita biasakan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ikatan kita dengan masjid itu semakin kuat, di mana kita akan berada, ya, itu ya tidak jauh-jauh banget dari rumah. Ya. Saya kira ini ada 3 tempat yang kita sering datangi, ya. Tapi mungkin saat ini masjid termasuk yang belum banyak didatangi, maka kita harus menyeimbangkan kapan berada di masjid. Ya. Ya, karena sholat jamaah ya, itu akan menjadi pengikat, dan tambah iktikaf tadi, pengikat kita akan semakin kuat. Jadi iktikaf itu tidak hanya di bulan Ramadan. Ramadan ini momentum. Nanti kalau di luar Ramadan, kita subuh sampai syuruk di masjid, ya. Kemudian antara maghrib isya di masjid, ini akan menjadikan ikatan kita dengan masjid semakin kokoh, semakin kuat, sehingga perlindungan Allah itu semakin istimewa. Jadi kalau kita berlindung di panas terik dengan mobil, ya mobilnya kan kualitasnya juga macam-macam. Ada kualitas mobil sederhana, Ayla, ya. Mungkin AC-nya juga kurang begitu nyaman, ya. Ada kualitas yang Innova, ada kualitas di atasnya, ya. Ada yang Alfa dan lain sebagainya. Nah, itu nanti juga semakin kuat ikatan kita, perlindungannya juga akan menjadi semakin sempurna. Mari kita memantaskan diri, ya, supaya perlindungan Allah kepada kita itu perlindungan yang sempurna,
sehingga kita akan merasakan nyaman berada di dalam lindungan Allah. Dan kesempatannya untuk mengambil perlindungan Allah itu sekarang ketika malaikat maut belum datang. Nanti kalau malaikat mau datang, kita tidak bisa lagi mengambil kesempatan. Nah, kalau kita sekarang bisa mengambil kesempatan, ini akan menjadi harapan. Di yaumil kiamah, kita tetap merasakan nyaman. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah yakum ajma'in, asur minallah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.